Terima kasih pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam program Inspirasi Siang. Nah, kalau tadi Fatia sudah janjikan begitu ya, satu narasumber yang memang berhubungan dengan dunia kuliner sudah hadir di depan kita. Ada Mas Husni Nafarin ya, yang menjadi owner dari Warung Ketupat Kaum. Wah, kalau dari namanya Warung Ketupat Kaum ya. Biasanya warung ketupat kandangan kayak gitu ya. Warung ketupat acil gitu ya. Ini kan kaum. Nah, ini kan banyak hal yang mungkin bisa kita bahas dari dunia bisnis ini sendiri. Tapi sebelumnya kita bahas dulu deh berkaitan dengan profil dari Mas Husni itu sendiri. Asli orang Banjar atau gimana, Mas Husni? Kalau saya lahir di Banjar. Lahir di Banjarmasin. Orang tua kandangan, kakek kandangan. Kandangan keturunan. Kandangan sama berarti ya. Jangan-jangan memang ketupat yang dijual ini ketupat kandangan ya? Di Ketupat kandangan. Ketupat kandangan. Pas. Nah, kalau kita bicara mengenai usaha itu sendiri, memang sudah berapa lama, Mas Husni? Semenjak sebenarnya ini ada usaha turun-temurun dari datuk. Kalau orang Banjar, orang Hulu Sungai menyebut tuh datuk. Orang tuanya dari kakek. Betul. Jadi dimulai sekitar tahun 1899 kalau kami runtut sejarahnya dari datuk kami. 1899 artinya mungkin juga ini menjadi salah satu yang tetuhannya dalam meracik yang namanya ketupat kandangan ya, karena kan kalau kita bicara mengenai ketupat kandangan ini menjadi salah satu kuliner khasnya Kalimantan Selatan. Betul. Kalau dari namanya Ketupat Kaum sendiri ada makna tersendiri ya sih? Ada. Apa itu? Jadi, apakah memang dari dulu yang tahun datu kaum itu sama gitu dengan makna sekarang? orang Banjar kan kaum itu adalah yang menjaga masjid, memelihara masjid begitu ya. Apakah memang seperti itu atau ada arti lain? Jadi kalau dari datu kami dulu usahanya di pas Taluk Masjid. Kalau orang Kandangan tuh menyebut wilayahnya tuh memang namanya Taluk Masjid. Kalau sekarang itu orang lebih kenal Pasar Subuh Kandangan di masjidnya di Peimaman Masjid. Jadi namanya itu Taluk Masjid. Nah, datu kami itu memulai usaha itu meracik sendiri juga sambal-sambalnya. Kenapa kami sampai menggali dari datu tahun-tahunnya apa-apa, karena memang di masa kami meneruskan sekitar 9 tahun masuk ke 10 tahun ini kami berusaha menggali sejarah dari keluarga kami sendiri. Jadi sempat beberapa sebelum kami, keluarga kami, ayah saya dan saya mengelolanya kan, ayah saya kami sekeluarga sempat beberapa terhenti lah dari saudara ayah paling tua Julak kalau bahasa Banjarnya. Nah, terhenti karena beberapa mungkin ada beberapa kekurangan, ada beberapa yang harus kita tutupi, mungkin belum tertutupi waktu itu. Baik. Jadi di masa kami meneruskan usaha dari turun-temurun ini, kami memperbaiki segala sesuatunya yang lebih detail walaupun. Berarti rasanya nggak jauh-jauh dari yang dulu mungkin rasanya karena khas turun-temurun biasanya nggak jauh beda begitu. Nah, ini yang menjadi penasaran. Kalau by the way, alamatnya belum tahu kita ini ya, di mana betul, saya juga mau tanya tadi nih. Alamatnya di mana? Boleh disebutkan ke pemirsa? Alamatnya di Banjarmasin di kilometer 4,5 Jalan Bumi Mas Raya. Jadi kami ada 2 warung di Banjarmasin. Di Jalan Bumi Mas itu ada 2 warung. Ya, jadi ada di paling dekat persisnya itu di depan lab kesehatan maju sedikit 50 meter lah, lab kesehatan provinsi. Satunya lagi ada yang masuk ke dalam komplek yang lebih luas tempatnya, lebih nyaman karena kami persiapkan untuk agar kenyamanan pelanggan. Mas Husni biasa di sana juga ikut bantu-bantu, ikut jagain gitu? Iya, ikut bantu-bantu setiap hari. Setiap hari bahkan? Setiap hari. Karena biar bagaimanapun kan usaha ini harus kita kontrol. Baik. Minimal mengontrol terhadap pelayanan, kebersihan, terhadap kualitas rasa,
ataupun aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan pelayanan. Aduh, jadi penasaran nih. Mungkin nanti kalau ke Waduh. sana gitu ya, langsung aja hubungi Mas Ya, Husni kita kan untuk kemarin bisa- dialog di Duta TV loh ya. Siapa ada potongan harga gitu ya. gitu, oke. Ya Mas ya, boleh Mas? Boleh, pasti. Oke, kalau bicara mengenai dunia usaha, tadi kan kita sempat bicara mengenai seputar pandemi COVID-19 yang memang melanda Indonesia, dunia bahkan begitu, tidak terkecuali Kalimantan Selatan. Ada dampaknya nggak sih Mas untuk Penjualan mungkin ya ya. betul, karena memang kalau kita bicara mengenai dunia kuliner ini sendiri kan cukup luas, bahkan ada beberapa toko retail ataupun juga franchise dari sebuah rumah makan itu hanya take away atau bawa pulang. Bagaimana dengan di warung yang bisa dibilang hari ini masih dikelola? Ya, kami bersyukur alhamdulillah warung kami di masa pandemi kami bisa bertahan. Artinya kami tidak ada mengalami pengurangan pegawai, karyawan, tidak ada penurunan pelayanan ataupun Penjualan. hanya saja dalam masa pandemi ini kan acara-acara berkumpul manusia belum diperbolehkan. Ya. Jadi yang agak kurang adalah acara untuk pesanan-pesanan acara. Catering-catering gitu ya. Seperti pengantenan, seperti atau rapat-rapat yang biasanya diadakan di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup mengundang orang banyak. Nah, penurunan ada sekitar kalau di 10% sekitar 30%. Tapi alhamdulillah kami di masa pandemi bisa bertahan, bisa berinovasi karena kita menyesuaikan dengan keadaan yang serba social distancing. Betul. Kita pesanan online harus aktif. Baik. Kreativitas online kita juga jalan ya. karena kita mengedit gambar apa-apa untuk promosi itu semakin aktif. Ya. Jadi pelayanan pelanggan yang melalui WA, Google atau Facebook atau IG kami standby untuk membalas apa Oh, secepat mungkin. ini menarik nih. Ini menarik. Ketika tadi Promosinya disebutkan ya. bahwa untuk mengedit gambar begitu ya, dan kemudian juga untuk ajang promosi. Apakah memang dari warung ini sendiri memiliki yang namanya sosial media, Mas? Iya, kebetulan kami memiliki itu, sosial Mas? media Instagram. Oke, apa itu boleh namanya? disampaikan? Kalau Instagram kami warung.kaum. Warung.kaum. Warung.kaum, Langsung Instagram ya, resmi kita kami. cek sama-sama. Jadi Oke. Instagram resmi kami tadi warung kaum. Saya tadi lupa bercerita sedikit tentang bertahannya di masa pandemi ini. Oke, monggo. Nah, jadi mulainya ditemukan di Indonesia ini kan awal Maret Ya, kalau tidak Maret. salah. Ya, betul. Kasus COVID ini kan. Nah, kebetulan pada masa itu di Indonesia sudah ditemukan kasus. Di beberapa negara Asia Tenggara sudah mulai mencuatkan. Ya. Kebetulan saya pada waktu itu saya sedang berada di Malaysia. Oke. Nah, karena studi saya di sana juga kan. Ketika berawal masa pandemi, kami juga sigap dengan keadaan yang sudah dimohon pemerintah. Artinya kita harus waspada COVID gitu kan. Harus waspada, tapi kita juga harus produktif gitu ya. Karena tidak mudah bertahan di masa COVID. Ya, betul. Nah, jadi ketika diumumkan pemerintah, kita sudah siap dengan pengumuman juga himbauan-himbauan di warung. Artinya social distancing atau himbauan untuk membungkus saja pada masa awal-awal COVID itu kan. Ya. Sudah kita lakukan himbauan sekitar tanggal 10 Maret. Nah, jadi karena melihat bercermin dari beberapa negara tadi. Baik. Nah, jadi akhirnya kita berusaha sigap, namun di situ juga kami berusaha memberi semangat, jangan menyerah kepada karyawan apa-apa. Harus kita kreatif gitu. Harus bisa bertahan, harus patuh terhadap himbauan pemerintah. Padahal posisinya waktu itu mungkin kota Banjarmasin bukan darurat ya. Waktu Bukan. bulan Maret, masih Iya. Indonesia Karena yang memang masuk juga kan yang ya. pertama kali DKI Jakarta pada saat itu. Nah, Tapi kalau- mereka udah bersiap ini ya menghadapi yang seperti itu saat mungkin juga ini. karena background dari bisa dibilang salah satu ownernya itu atau pemilik dan pengelola dari warung ini sendiri orang yang memahami situasi dan kondisi dari Peluangnya juga gimana nanti ya. betul. Nah, kalau background dari Mas Husni sendiri apakah memang dunia bisnis atau memang dunia teknologi bahkan karena kan tadi sudah sempat disebut bahwa sambil ngedit Iya, desain betul. dan lain sebagainya.
Ya, saya background yang lain, saya juga masih mahasiswa S3 jurusan Multimedia Education di UPSI Malaysia. Jadi Jauh juga ya dari sini. Iya. Karena studi saya pilih ke situ terakhiran. Jadi di samping sigap kita harus juga update ya informasinya. Jadi apa yang perlu kita lakukan, keadaan-keadaan darurat atau apa yang perlu kita lakukan, keadaan-keadaan yang sangat tidak menguntungkan untuk semua orang ini ya, bukan hanya warung kami ya. Jadi di situ muncullah ide-ide kreatif, ide-ide peningkatan pelayanan online, ide-ide untuk lebih waspada. Setiap hari warung kami disinfektan, hampir sebulan itu ya yang setiap hari itu. Jadi karyawan kami sehat, istilahnya karyawan kami sehat. Alhamdulillah sampai sekarang semuanya masih sehat. Alhamdulillah. Ekonominya masih bisa jalan, artinya tidak ada yang menunggak apa-apa gajinya. Baik. Kami juga memberitahukan kami memiliki total karyawan tuh hampir 22 orang. Di antara dua cabang tadi ya? Iya, karena 2 cabang tadi. Nah, akhirnya dengan penyesuaian keadaan pandemi ini, bisa bertahan sampai sekarang, kami bersyukur dan pun kami berterima kasih kepada pelanggan-pelanggan setia yang sudah mempercayakan kepada kami. Baik, karena apapun sebenarnya kalau bicara mengenai kualitas itu tidak terlepas dari yang namanya konsistensi dan kemudian juga tidak peduli dengan seberapapun masa atau pandemi lah atau apa karena begitu sudah yang bersiap ya. Betul. Ini saya lagi stalking Instagram. Betul, saya juga dari tadi ini stalking nih. Ada Pak Ibnu Sina juga ya ternyata. Ya. Dari rasa tidak diragukan lagi nih Hermawan ya. Seperti apa ini? Ikut Kayaknya banyak juga hadir, nih ikut yang mencicipi. datang-datang. Banyak nih yang kemudian datang dan juga mencicipi. Kalau dari warungnya itu sendiri memang bukanya dari kapan, sejak kapan? Jamnya ya maksudnya. Jamnya. Kalau warung kaum kami ini bukannya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Waduh, cuma sampai jam 11 siang ya. Ya. Pagi ya. Pantesan ini nggak dibawakan kalau siang hari kayak gini karena sudah memang habis berarti ya. Alhamdulillah beberapa tokoh juga sudah banyak yang datang. Kenapa nggak sampai malam begitu? Nah, berkaitan dengan warung yang masih kami persiapkan fasilitasnya. Oke. Berarti on the way ya. Tunggu. Ya, karena memang seperti kata Masnya tadi kan. Kadang tamu dari luar daerah itu nggak mesti datang pagi kan. Ada yang siang, ada yang malam. Kami mempersiapkan tempat di warung kaum 2. Kalau di Google bisa dibuka warung ketupat kaum 2. Baik. Nah, jadi itu tempatnya agak masuk ke dalam komplek, tapi jalan luas juga ya. Bisa serisan mobil, enak. Jadi di sana parkirnya langsung di depan. Jadi tempatnya sudah kami tata dan luas, fasilitas kebersihan apa-apa sudah disediakan sekarang. Kalau sekarang tampung 50 sampai 60 orang. Dan ini sudah buka ya? Sudah buka. Nah, ini nanti kita akan kulik-kulik lebih lanjut karena kalau bicara mengenai ibaratnya hendak merasakan warung yang sebenarnya warung, boleh langsung datang ke komplek Ibu Mimes yang satu tadi gitu ya. Tapi kalau misalkan merasa bawa pasukan banyak mungkin ada yang cabang di 2 tadi. Dan apa mungkin yang membedakan dari cita rasanya, karena kan banyak sekali di Banjarmasin khususnya ketupat kandangan A, B, C, D. Bagaimana dengan versi dari ketupat kandangan kaum itu juga yang nanti ya? kita akan Karena tanyakan ya. Masnya juga menyebutkan dan harganya mungkin juga kita akan tanyakan nanti begitu ya. Baik, kita akan kembali pemirsa Dita TV, tetaplah bersama kami di program Inspirasi Siang. Ya, kita kembali lagi ya dalam Inspirasi Siang di segmen ketiga tentunya. Dan masih bicara soal ketupat-ketupat nih ya. Ngiler kayak kita kan masih bahas aja udah ngiler ya Hermawan ya. Iya betul, tapi sayangnya tadi kan sudah dibilangi bahwa jam 6 subuh sampai jam 11 siang saja. Iya. Ini di posisi jam 2 ya. Lupa ngontak duluan kayaknya. Harusnya calling-calling ya. Iya betul. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi sempat terpotong begitu mengenai apa yang membedakan tadi kalau kata Fatia.
bicara mengenai Cita tadi kan rasa ada ya. 2 tempat ya. 2 tempat itu bagaimana quality controlnya untuk menyamakan antara yang satu dengan yang dua Betul. itu rasanya sama, dan yang membedakan dengan ketupat-ketupat kandangan di luaran sana itu seperti apa Mas Husni? Ya, jadi kalau warung kaum ketupat kandangan yang kami punyai ini, kami mengontrol dari aspek kualitas rasa, Oke. dari pelayanan, Ya. ke pelayanan juga kecepatan pelayanan, sama lagi terhadap keramah tamahan. Ya. Oke. Insya Allah yang saya sebutkan tadi sudah mencakup semuanya ya kalau dalam bisnis yang kita geluti di bidang apapun ya, mungkin kayak gitu ya. Ya. Nah, jadi itu salah satu yang kami kontrol, kami komitmen. Jadi jangan sampai orang datang jarak istilahnya. Betul. Ya. Nah, walaupun ada beberapa kekurangan, tapi kita selalu berusaha meminta saran-saran kepada pelanggan. Ya. Baik. Karena pelanggan ini juga yang datang ke warung kita ini, dia update lagi perkembangan-perkembangan apa yang harus ada di warung, Ya. apa yang harus, Betul, apa yang kurang? apa yang kurang Ya. supaya lebih inovatif lah. Nah, jadi itu kan jalan terus tuh. Oke. Nah, kalau dari segi bedanya ketupat kami dengan ketupat lain, ketupat kandangan-kandangan masakan lain, mungkin keterkontrolan kualitas tadi. Saya ceritakan ya. Pertama-tama dari bahan. Ya. Nah, misalkan dari beras. Ya. Beras. Nah, kami selalu berusaha itu berasnya adalah kualitas yang nomor 1 kalau bagi orang Banjar. Baik. Kalau di Banjar dikenal namanya beras usang mayang. Ya. Nah, berasnya itu tidak boleh terlalu kuning, tidak boleh terlalu baru, tidak boleh terlalu putih. Jadi harus sedang usangnya sekitar 6 bulan gitu kalau orang pembarasan itu udah tahu ya. Nah, kenapa kami jaga itu? Dari sisi beras itu dia dapat menjaga kualitas ketahanan ketupat itu sendiri. Nah, apabila beras itu kita jaga kualitasnya, Ya. dia akan lambat basi. Nah, jadi tanpa pengawet, kita tanpa pengawet, tanpa apa-apa kan. Tapi kualitas benar-benar kita teliti. 1 beras, 2 pucuk. Nah, pucuk atau karungkungnya orang Ya. Banjar bilang. Baik. Karungkung ketupatnya itu kita tidak beli di pasar, tapi kita mendatangkan dari kebun langsung. Biasanya kita telepon di kandangan karena sudah langganan. Ya. Di kebun di kandangan atau di beberapa tempat lain, misalnya kalau di kandangan lagi habis, kami telepon ke wilayah Kalteng. Ada Sampit, suppliernya Samudra, sudah ya. Oke. Baik. Jauh juga Samudra, kok ya. Samudra Sampit. Nah, jadi kami telepon kalau pucuk itu lagi kosong karena kami menjaga kualitas. Jadi datang barang itu masih segar. Dari Baik, kebun baik. masih segar kan? Nah, kesegaran ketupat itu juga membuat harum ketupat. Oh. Nah, harum sama ketika menganyam ketupatnya itu. Dan itu dari tim dari Yang di warung kaum Banjarmasin juga berarti yang ya? menganyam urung ketupatnya itu. Iya. Oke. Kami punya yang menganyam timnya lain lagi, tapi Baik, baik. memang kami yang Produksi menyediakan lah ya. karyawannya, Baik. khusus mengerjakan yang punya kami saja. Artinya detail Fatia, tidak cuma hanya sebatas pengolahan kemudian ketupatnya beli. Ada kan beberapa yang seperti itu ya. Kemudian hingga langsung masak dan kemudian diserahkan kepada para konsumen. Ini memperhatikan detail per detail, dan kalau tadi kita sempat bahas bahwa apa yang membedakan juga ukuran ketupatnya. Iya, Ya, lebih ukuran besar ketupatnya mungkin Iya. katanya kali lebih ya. besar, betul ya? Kalau umumnya kita melihat ketupat kandangan, biasanya kalau yang baru makan ya, Betul, yang betul, baru betul. mencoba di beberapa Itu kan tempat, agak bilang kecil. ketupat kami besar lah. Iya, oh, oke. Padahal itu kan memang ukuran standar dari zaman datu kayak kami kayak gitu ukurannya. oke. Mungkin ada beberapa tempat yang kecil tanpa Iya. mengecilkan yang lain ya. Baik. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang kecil karena memang mencari urung ketupatnya yang besar itu agak susah. Daunnya harus kita sortir dulu kan. Baik. Nah, jadi untuk menjaga kualitas, kesedangan ukuran, kesedangan ukuran sama porsinya seasli mungkin dari yang dulu gitu ya. Baik, Karena ini baik. warisan masakan dari datu Ya. kai kami. Jadi
kalau ada orang tua dulu yang masih hidup misalnya kan makan di warung kami, wah Ada ini bedanya rasanya ya. kayak bahari di sini. Baik, Oke. baik. Karena memang beliau mendatangkan bahan baku dari luar, menganyam sendiri. Biasanya kalau orang-orang mungkin beli jadi di pasaran ya, Dan jadi harganya sama hasil biasanya sebelum ya. pengolahan pun juga didiskusikan merunut dari sejarah yang memang menjadi tonggak awal mula Iya. dari dibuatnya itu ketupat kandangan. Nah, yang menarik gitu. tadi adalah selain cita rasa nih keramah tamahan, Hermawan. Kalau saya pribadi memang kayak gitu. Ketika memang ketemu makanan enak tapi orang yang tidak ramah, saya nggak bakal kesana lagi. Nah, Iya. itu yang Memang menjadi kalau di kunci sini utama. terjawab kali ya. Oke, itu yang menjadi kunci utama, mungkin pembeda lah bisa Iya. dibilang lah ya, warung ketupat kaum. Nah, tadi sempat dibahas, saya juga penasaran. Kalau pemirsa juga mungkin tadi mendengarkan begitu ya, bahwa beliau ini mahasiswa semester akhir untuk program doktoral ya, Iya. program doktoral di Malaysia. Iya. Sempat ke lockdown gak sih Mas Husni? Kemarin kan juga, apalagi kan hari ini ada pemberitahuan bahwa Malaysia memang masih tidak menerima WNI untuk masuk ke Malaysia karena tingginya angka COVID katanya. Nah, kalau kemarin pada saat awal-awal terdatangnya COVID di Indonesia, sempat ke lockdown gak di Malaysia? Betul. Saya datang di Malaysia itu sekitar tanggal 12 Maret. Hmm. Jadi 3 hari saya datang di Malaysia langsung lockdown pengumuman dari pemerintah Malaysia. Lockdown 2 Kayak di minggu, 2 prank minggu. ya, kita kayak di prank berbulan-bulan. Berapa bulan? Dua kemarin? minggu extend terus sampai 3 kali perpanjangan, 4 kali perpanjangan, akhirnya extendnya 3 bulan. Nah, 4 kali perpanjangan kan, akhirnya extendnya 3 bulan setelah itu kan. Kepengen pulang, Ya. Tapi nggak bisa ya. nggak bisa karena pergerakan kita dibatasi kan. Oke. Di istilah di sana kan kalau bahasa Inggrisnya MCO, Baik. Movement Control Order. Ya. Jadi kalau Malaysianya kawalan pergerakan. Baik. Nah, jadi pergerakan kita kemana Itu kita harus dibatasi. mendaftarkan ke kantor polisi terdekat Ya. atau kita membuat surat perjalanan. Walaupun kita hanya kesualayan, Baik, baik. karena Betapa ya keadaannya ribetnya mereka ya. bagi Oke. mereka terlalu darurat di sana kan. Baik, dan disiplinnya mungkin juga diterapkan kepada para warganya begitu ya. Sama kita beda wilayah geografis kita Indonesia dan Malaysia beda. Ya. Jadi kalau wilayah kampus kami ini Semenanjung, wilayah Semenanjung ini kan satu tanah mereka. Ya. Nah, satu tanah ini kan kalau menjangkit satu orang, Jasa wah banget ini ya. cepat menjangkitnya. Oke. Kalau kita kan Kalimantan, Ya. Jawa, Sulawesi, jadi Terpisah-pisah begitu lah ya. terpisah-pisah ini agak lebih aman. Dan juga bangunan-bangunan kita agak rendah ya. Betul. Jarang apartemen, masih jarang apa-apa kan. Karena bangunan ini berpengaruh. Oke. Misalkan kita di apartemen, penghuninya ada 5.000 kan. Ya. Satu hari ada 1 orang yang positif, kemungkinan satu itu menjangkiti beberapa puluh orang misalnya. Nah, kalau kita kebetulan diuntungkan posisi geografis, tidak banyak bangunan tinggi. Baik, Nah, baik. jadi Itu lebih yang terkontrol. Oke. Kalau kita lihat rasio jumlah penduduknya. Oke. Berarti selama Di lockdown. lockdown kemarin berarti mantaunya lewat handphone aja ya. Nah, sama penjual betul. di sini. Oke, Kemarin saya sempat kemarin juga- dipercayakan dalam hal Pengontrolannya ya, pemantauan ataupun pengawasan, juga oke. perawatannya begitu dari warung ini. Ya, jadi ketika lockdown itu kan, Ya. kita di Indonesia pun berlaku kan, di Ya. Banjar khususnya. Ya. Jadi pemerintah, wali kota, gubernur memberlakukan aturan-aturan berkaitan dengan COVID kan. Ya. Jadi pergerakan pembeli dibatasi kan. Nah, kami berinovasi di medsos dan pelayanan online. WA apa-apa kan kita layani Itu kan. berarti bikinnya di sana dong. Iya. Oke. Sama Ahli kalau ada IT dong. Iya, betul. kalau ada orang memesan, memesannya ke saya dulu. Oh, Jadi baru dituliskan ke grup, mantap. baru dituliskan ke grup di Banjar. Nah, Oke, oke. Jadi kemarin juga sempat video conference dengan Pak Wali Kota Ibnu Sina kan. Ya, ya, ya. Pas beliau mewawancaraan gimana perkembangan usahanya apa-apa masa pandemi ini. Karena beliau juga peduli terhadap makanan tradisional. Saya jawab apa yang saya alami kan, saya berinovasi apa-apa. Beliau juga memberikan beberapa bantuan kan untuk UMKM, baik moral ataupun bantuan yang lain-lainnya kan. Alhamdulillah kami bisa bertahan sehingga puncaknya tadi ya, puncaknya sekitar beberapa bulan yang lalu ya, hingga sekarang sudah melandai kan kurvanya kita. Nah, alhamdulillah
beberapa baik pun kerja sama tim dari warung kami, meliputi keluarga besar ya, Ya. Karyawan kami, akhirnya kami bisa bertahan lah. Baik, itu Oke. yang menjadi kunci utama. Kontribusi yang memang diberikan secara konsisten pasti menghasilkan yang namanya hal yang menarik dan juga positif bagi penjualan, bagi produksi, dan kemudian juga bagi hal yang memang bisa dikatakan cita rasa itu tadi. Kalau kita lihat dari seragamnya, kita belum membahas kapan keanggotaan dari HIPMI ya. Di segmen Nah, selanjutnya mungkin ya, Di segmen Mas selanjutnya ya. kita akan bahas seputar keanggotaan Mas Husni Nafarin ini sendiri dalam keanggotaan HIPMI. Bagaimana sesama rekan HIPMI ini Saling menanyakan, menguatkan, saling mendukung, ya. mendukung begitu ya, kabar satu sama dengan yang lainnya, dan sudah berapa lama bergabung dengan HIPMI. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di program Inspirasi Inspirasi Siang. Siang. Ya, terima kasih pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam program Inspirasi Inspirasi Siang. Siang. Di Masih segmen bersama dengan Mas terakhir ya. Husni Nafarin di segmen terakhir, Oke. betul Fatia. Tadi Nah, kan saya sudah nyonding nih mengenai seragam beliau hari Ya. ini. HIPMI, berapa lama sudah bergabung begitu? Saya bergabung di HIPMI kurang lebih 4 tahun Oh, ya. sudah lama 4 juga. tahun, sudah lama. Bagaimana dengan kesiapsiagaan dari teman-teman anggota HIPMI, mengingatkan juga HIPMI ini kumpulannya dari orang-orang yang memiliki usaha, pelaku usaha, Ya. saling menguatkan, saling mendorong satu sama lain dalam hal pembangunan usahanya bagaimana? Betul. Ada sambil curhat begitu? Sharing-sharing ya. Sharing-sharing. Iya betul. Jadi adanya HIPMI ini sangat membantu bagi usaha-usaha khususnya yang tergabung dalam HIPMI ya. Ya, Karena di dalam keanggotaan itu kami saling menguatkan, saling memberi saran, bukan saling menjatuhkan Ya. atau jadi saingan bukan. Ya. Tapi kami saling memberi masukan. Nah, jadi kalian ada yang lebih senior memberi masukan kepada yang junior kan. Kalian di masa pandemi pelayanannya harus cepat, harus kalau bisa online-nya jangan lama balasnya. Sama protokol kesehatan jangan lupa juga. Oke. Terus mengingatkan HIPMI dan juga HIPMI ini saling menguatkan, tidak hanya berbentuk semboyan atau kata-kata ya. Karena namanya juga HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi Ya. di HIPMI itu mudanya. kalau ada acara apa-apa memesannya saling ke anggota juga. Oh, Jadi, oke, biar sama-sama Iya. menguntungkan Sama-sama ya, menguntungkan. membantu. Karena mereka juga kenal kualitas kita. Ya. Mereka puas juga, mereka memberi masukan ke kita, mereka juga mendukung kita. Nah, Luar jadi biasa. HIPMI itu perannya juga sangat tinggi sekali. Sangat besar dalam hal Masa pandemi. kehadirannya warung ketupat kaum tadi ya, yang kemudian juga boleh dicek langsung tuh pemirsa Duta TV. Instagramnya. Boleh Instagramnya di stalking warung.kaum tadi ya. Ya, Ya, warung.kaum. Jadi mungkin kalau misalkan mau pesan, boleh langsung DM atau ada nomor handphonenya yang bisa dihubungi di sana. Di antaranya berarti via kurir ya? ada, kami juga melayani delivery, kami ada petugas delivery. Semenjak yang awal-awal COVID tadi kami sampai sekarang kami sediakan delivery untuk pengantaran. Baik, Nah, baik. Jadi kadang kami juga ada berbarengan pesanannya yang delivery, kami kerahkan 2 atau 3 orang Oke. untuk kecepatan pelayanan. Dan juga kenapa kami juga mengerahkan, karena haruan ini bagus juga untuk imun tubuh kan. Iya. Iya Nah, betul. jadi- Bahkan dari dokter saya kan katanya juga disarankan pada saat untuk makan proses haruan. pasca pelahiran dan lain sebagainya itu juga sangat Dan disarankan. lain sebagainya, penyembuhan luka Ya, apa-apa kan. betul. Sudah dibuktikan dalam dunia kesehatan kan beberapa Betul. artikel yang terpercaya kan. Ya. Ya, artinya konsumsi itu bagus sembari kita berolahraga. Betul. Jadi untuk keseimbangan makanan dan olahraga itu dapat meningkatkan imun tubuh. Kalau telurnya tuh telur asin Fatia. Iya. Aduh, Oke. pakai sambal kan ya. Aduh, hari-hari dingin gitu. Mantep. Nah, kalau bicara mengenai pengemasan, ada nggak rencana mungkin ke depan dari warung kaum untuk kemudian take away ini misalkan menggunakan kemasan yang bisa dibilang eye catching untuk bisa dibawa kemanapun dan lebih menarik lah begitu tampilannya. Kalau sementara kami pesanan untuk tampilan itu kami sedang dalam perencanaan. Artinya
Packagingnya supaya cantik ya. Packagingnya cantik, bisa dibawa ke tempat jauh itu pun tidak menyusahkan. Eh, mudah didapat di mana-mana, misalnya kayak gitu kan. Oke. Jadi, tapi juga tidak mengurangi kualitas rasa, walaupun di package dengan packaging yang kesannya untuk lebih instan. Nah, gitu. Jadi, tapi kami sambil merencanakan agar jangan sampai mengurangi kualitas rasa. Itu ya. yang menjadi utama karena Ya. kalau sudah cantik tapi rasanya berkurang Juga begitu percuma itu ya. juga percuma apalagi kan biasanya kalau packagingnya sudah cantik biasanya itu ada penyesuaian harga. Nah, ini jangan sampai cita rasa itu tadi membuat kecewa para customer atau pelanggan. Nah, ini kan next ke depannya mungkin. Apakah memang ada cabang-cabang lain di wilayah lain selain di Kota Banjarmasin? Sejauh ini kan masih 2 cabang di Kota Banjarmasin yang juga berdekatan. Kedepannya apakah ada rencana ke depan begitu? Kami juga ada punya cabang di Ya. Trikora Banjarbaru. Makin dekat tuh berarti ya kita. Sebelum masa pandemi itu kami sudah buka sekitar 6 bulan ya. Posisinya di mana, Mas? Di dekat Rumah Sakit Idaman, seberang Rumah Sakit Idaman, tarik ke sini 300 meter, tarik ke belakang 300 meter. Oke. Ada perumahan Wengga Kuda Ya, itu di saya depannya. tahu. Nah, di depannya itu. Tapi karena keadaannya pandemi, sejak awal pandemi tadi, kami belum buka sampai sekarang. Karena resiko di jalan masih tinggi kan. Betul. Nah, Karena produksinya di sini Produksi gitu ya. masih di sini. Produksinya masih di sini otomatis Ya. dibawa lagi ke Banjarbaru. Iya, ke depan kami merencanakan itu memang bisa produksi di tempat Ya, di tempat-tempat tempat yang kami lokasinya, buka ya. franchise atau kita cabang harapkan itu ya. yang terbaik lah intinya ya. Karena memang jam 6 pagi ya. Sisa Iya, itu kalau betul. Banjarbaru jam berapa lagi? Belum Iya, lagi betul, persiapan. betul. itu. Saya kasih apa nih? Sering pelanggan kami membawa Ya. ke luar pulau, ke Jawa Bertahan. bertahan. Kalau hitung-hitungan jam, kami sudah menghitung ya, sudah Ya. kami buktikan apa-apa. Kalau dalam 12 jam itu insya Allah masih aman. Paling aman itu 12 jam. Lewat sedikit tidak apa-apa, misalnya 12 atau 13 jam, Ya. misalnya terlewat sedikit. Jadi saya pun pernah membawa ke Malaysia 30 porsi kan untuk membuktikan ininya, Karena ketahanannya. Jarak ke Indonesia ke Malaysia pun Ya. juga cukup singkat gitu ya. Ada beberapa customer kami juga ada yang membawa ke Aceh, Iya, iya, iya. ada yang membawa ke Papua, ke Bali juga. Iya. Dan saya telepon, gimana Bagaimana Pak, ya? ini ketupat kami masih bagus. Alhamdulillah masih bagus. Masya Sering Allah. dikirimi video Itu atau bisa foto. dipanaskan atau gimana Mas Husni? Kalau di jalan tadi 12 jam tadi tidak perlu dipanaskan kan. Ketika sampai untuk lebih enaknya tadi dipanaskan sekali kan. Oke. Jadi itu waktu Jadi nggak makannya jadi lebih nggak masalah segar. lah ya kalau misalkan mau dipanaskan tidak terjadi hal-hal yang memang kan ada beberapa makanan yang ketika dipanaskan kabarnya memang akan Mengurangi ya. mengurangi dari gizi dan lain sebagainya. Berarti Dan luar biasa lagi luar biasa. bahan baku dan proses pemasakannya, karena kan kita tahu santannya cepet banget kan, sesuatu makanan cepet basi. Itu mungkin karena yang dikelola dengan sedemikian rupa, serapi Iya. mungkin ya, dengan itu bahan tadi yang karena mungkin berkualitas. merunut dari sejarahnya Pak ya, yang Oke. memang mengikuti dari nenek moyang sehingga resep ini sendiri dapat terjaga kualitas. Karena udah puluhan cita tahun, rasanya. ratusan tahun bahkan ya kalau dari dulu. Iya, memang kami gali dari kakek datu tadi. Iya betul, betul. Boleh. Nah terakhir silakan promosi sekali lagi kepada pemirsa di rumah. Siapa tahu mungkin siang ini langsung Buat besok persiapan untuk besok gitu ya. Untuk besok siap-siap bawa keluarga baik yang ada di warung kaum 1 atau di warung kaum Kaum 2 boleh langsung diajak. Di mana alamatnya? Apa nama Bisa nomor Instagramnya? handphonenya mungkin. Dan Iya. nomor ya. handphone bisa dihubungi. Warung kami bukanya pukul 6 sampai 11 siang, pukul 6 pagi sampai pukul 11 siang. Jadi kepada bapak ibu yang ingin merasakan ketupat kami, jangan takut. Ketupat kami ini kalau istilahnya jarkai ulun, Ya. di dalam sambal itu sudah ada penetralnya kan, untuk artinya lemak itu tidak berlebih di dalam tubuh. Oke. Kalau ayah saya kan, ayah saya masih sehat sampai sekarang kan. Alhamdulillah. Minimal seminggu itu 2 kali makan ketupat. Berarti tidak masalah Alhamdulillah ya. masih sehat. Ya. Artinya di dalam sambal itu kita ada mengandung antioksidan, apa yang membuat tubuh kita juga sehat. Ya. Apalagi ditambah dengan ikan haruan kan. Ya, yang Jadi menyehatkan juga. insya Allah sehat, ketupat ini sehat. Artinya
jangan takut, cuman kita harus seimbang olahraga juga sambil menjaga keseimbangan tubuh. Apalagi pentingnya masa pandemi ini, Nah, menjaga imun tubuh itu paling penting. Karena kalau imun kita jatuh, virus akan mudah menaklukkan tubuh kita. Betul. Kepada Bapak Ibu juga jangan telat makan, jangan kurang istirahat. Selalu juga berdoa kita agar kita terhindarkan dari masa pandemi ini. Yang penting kita bisa bertahan dan badan sehat juga, utamanya sampai melewati masa pandemi ini kita selamat semuanya. Oke, Akhirnya, sampai pandemi ini berakhir, kita semua dapat berjuang untuk kemudian menyelesaikan semua rutinitas tugas normal kita ya. dan setidaknya mampu mengembalikan apa saja yang memang menjadi aktivitas dan tidak mengurangi segala aktivitas. Seperti yang disebutkan beliau tadi, meskipun pandemi COVID-19 harus tetap produktivitas. Harus Oke. tetap produktif, Ya itu luar kan? biasa. Terima kasih Mas Sudah Husni, berakhir di sini. seorang anak muda yang kemudian juga asli orang Banua yang akan sebentar lagi rilis doktornya. Ya, Semoga multi kita talent banget ya, harapkan selain berbisnis di kuliner, ya, dosen juga ya. sukses di karir, sukses di bisnis, sukses di pendidikan, itu yang menjadi luar biasa. Nah, sekali lagi sehat terus bersama keluarga. Insya Allah nanti kita mampir, Ya. gitu ya, kabar-kabarnya mungkin Ya, kalau oke. mau mampir. Dan tentunya juga sukses terus untuk warung kaum. Jadi bagi para pemirsa di rumah, jangan Monggo lupa datang ya. datang ke warung kaum yang ada di Komplek Bumi Mas tadi ya. Kalau bicara soal harga, tenang. Di Instagramnya ada kok ya, Di kepoin aja Instagramnya ya. ada, kemudian juga lokasinya ada, dan nomor handphone dan semuanya juga ada. Akhirnya nih kita sudah berada di ujung dari program Inspirasi Siang Fatia dan juga pemirsa. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan. Dan saya Nurul Fatia pamit dari hadapan Anda. Jangan lupa jaga kesehatan ya, berolahraga dan pakai masker tentunya. Pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan tentunya. Akhirnya kita bertiga pamit dari hadapan Anda pemirsa. Sampai jumpa, selamat siang.